Hai guys, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa gua akan bahas soal-soal untuk P3K perawat ya, baik itu D3, escape maupun nurse. Jadi soalnya sama aja, nggak ada perbedaan guys. Oke, jadi langsung saja. Oke, soal yang pertama, saya tidak mungkin terkena COVID-19. Ini pasti salah pemeriksaan. Apa fase berduka yang sedang dialami pasien di atas? A. Angry, B. Denial, C. Bargaining, D. Depression, E. Acceptance. Nah, jadi dari soal bisa kita tahu bahwasannya ya di sini pasiennya mengatakan saya tidak mungkin terkena COVID-19. Nah, berarti ini dia menyangkal ya, nggak mau berterima dengan penyakit yang dideritanya. Nah, jadi dibilangnya ini pasti salah pemeriksaan, berarti dia menyangkal. Nah, jawabannya ada di bagian mana nih kalau menyangkal guys? Ya, kalau angry marah, kalau denial menyangkal. Nah, ini dia nih. Kalau bargaining tawar menawar, kalau depression ya depresi, kalau acceptance menerima keadaan yang dideritanya. Nah, jadi jawabannya adalah denial, yaitu menyangkal. Oke, jawabannya B guys ya. Nah, mudah sih kalau untuk fase-fase berduka ya, penting kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diketahui seorang pasien 40 tahun masuk ke ruangan ICU pukul 07.00. Hasil pengkajian tekanan darah 100/70 mm hidrogium, heart rate 95 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu tubuh 37,2 derajat Celcius, kesadaran kompos mentis, saturasi 96% dan memakai nasal kanul. Apakah respon klinis pada pasien tersebut? A. Dokter jaga menilai adanya ancaman gagal nafas. B. Mengaktifkan kode blue. C. Tidak perlu dimonitor lebih sering. D. Dokter jaga melakukan asesmen dalam 30 menit sejak dipanggil. E. Tidak dilapor ke DPJP. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 ini kasusnya mengarah ke hitungan EWS guys ya. Teman-teman kalau udah tahu EWS maka kalian akan tahu berapa jawaban ya, jawaban yang untuk soal nomor 2 ini. Nah, jadi dari hasil pengkajian ya, dimana tekanan darah 100 ya. Nah, jadi kalau tekanan darahnya 100 itu warnanya orange ya, nilainya 2. Itu 2 guys. Tekanan darah 2, untuk HR ini warna kuning berarti 1. Kalau untuk respirasi normal, ini normal ya, berarti 0. Ini 0. Ini 0. Suhu tubuh normal ya, kesadaran normal berarti 0. Untuk saturasi nih, nah ini dia pakai saturasi guys. Saturasi normal nggak ya? Oh, ini normal ya. Ini masih hitungan 0 guys ya, 96 ya. Nah, ini dia nih pasiennya menggunakan nasal kanul. Berarti ini nilainya 2 ya, 2. Berarti hasilnya 2 ditambah 1 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, jadi kalau hasilnya 5 guys, ini sudah mengarah ke warna orange ya. Jika kategori EWS-nya masuk ke dalam warna orange ya, maka harus dipantau selalu guys. Nah, jadi dokter jaga harus melakukan asesmen dalam 30 menit sejak dipanggil. Nah, apalagi pasiennya sudah dirawat di ruang ICU guys ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Oke, ini gue akan kasih materi buat teman-teman semua tentang EWS ya. Nah, di sini untuk penilaian EWS itu ada 4 guys ya, ada 4 ya, dimana ada warna hijau ya,
nilainya 0 sampai 1. Kemudian ada warna kuning ya, nilainya 2 sampai 3 ya. Kemudian ada warna orange. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, nilainya itu 4 sampai 5. Nah, tadi hasil yang pas yang kita periksa tadi ada 5, berarti sudah masuk warna orange guys ya. Oke, kemudian ada nomor terakhir yaitu warna merah. Nah, berarti ini sudah mengancam nyawa guys ya. Biasanya ini harus mengaktifkan kode blue seperti itu ya. Nah, tadi ada kode blue nggak di sini? Nah, ini dia. Kalau ini berarti ini kategori yang warna merah guys. Oke, nah jadi teman-teman bisa hafal nih ya skor-skor untuk EWS pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, jadi untuk itu kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ketika Anda menolong bayi baru lahir, Anda melihat bahwa bayi tersebut tubuhnya berwarna merah tetapi akralnya sianosis, pernapasan lambat dan tidak teratur, bayi tanpa merintih, sesekali fleksi pada anggota gerak, nadi 100 kali per menit, dan Apgar skor menit 1 adalah 5-6. Maka bayi tersebut dikategorikan A. Bayi sehat, B. Asfiksia, C. Asfiksia sedang, D. Asfiksia berat, dan E. BBLR. Nah, oke, untuk itu mari kita bahas bersama ya. Oke, dari hasil pengkajian tubuhnya berwarna merah, tetapi akralnya sianosis, itu nilainya 1. Nah, kalau ada seperti ini, tubuhnya berwarna merah semua, itu nilainya 2. Tetapi kalau ada sianosisnya atau kebiruan, itu nilainya tinggal 1 guys ya. Oke, kalau itu berarti ini 1 ya. Lalu pernapasan lambat, itu 1. Kemudian tidak teratur ya, berarti nilainya 1. Kemudian bayi tanpa merintih, nilainya cuma 1, berarti totalnya 4. Kemudian sesekali fleksi, nah kemudian 4 ditambah 1 lagi nih, nilainya 1 nih, berarti 5. Kemudian kemudian nadi ya, nadi 100 kali per menit, nilainya 1. Berarti totalnya berapa nih guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilainya 6. Nah, kalau udah masuk kategori dengan hasil 6 ya, untuk bayi Apgar skor, maka disebut sebagai asfiksia sedang. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah C. Nah, ini gua kasih materinya buat teman-teman semua ya. Bisa kalian baca ya, yang belum tahu Apgar skor ya. Kalian harus hafal tuh ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya. Fania sudah melakukan vaksin dosis ke-1 dengan Sinovac. Tetapi ia ragu dan menanyakan kepada perawat kapan seharusnya dia kembali untuk melanjutkan jadwal vaksin dosis kedua. A. 21 hari, B. 28 hari, C. 12 minggu, D. 2 bulan, dan E 3 bulan. Nah, jadi seperti dari kasus di mana pasiennya ini hanya menerima vaksin dosis pertama, yaitu Sinovac. Itu kan harus ada jadwalnya nih. Kapan seharusnya bisa menerima dosis kedua setelah menerima dosis pertama. Nah, biasanya kalau untuk Sinovac ya, dosis pertama ini harus ditunggu 28 hari. Nah, jadi jawabannya adalah 28 hari. Kita bilang ke pasiennya, Bu, kalau ibu sudah pernah vaksin dosis pertama, ibu harus nunggu 28 hari ya. Kalau udah kira-kira nyampe 28 hari, baru ibu bisa nerima dosis kedua. Oke, jadi jawabannya adalah B. Nah, ini gua kasih lagi nih ya, beberapa jenis vaksin dan juga jeda pemberian dosisnya. Nah, seperti Sinovac tadi 28 hari guys ya, jelas ya. Jadi kita lanjut ke soal yang nomor terakhir. Urutan pemakaian APD yang tepat dalam menangani pasien COVID-19 adalah A. Cuci tangan, lalu pakai baju dan sepatu, lalu topi bedah, lalu pakai masker, kemudian pakai sarung tangan dan kacamata pelindung. B. Pakai baju dan sepatu, kemudian cuci tangan, kemudian topi bedah, lalu pakai masker,
kemudian pakai sarung tangan, lalu pakai kacamata pelindung, baju kerja, dan pakai sepatu, lalu cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian topi bedah dan pakai kacamata pelindung, lalu gunakan sarung tangan untuk yang terakhir kali. Kemudian D, sepatu dulu katanya, sepatu, kemudian cuci tangan, lalu pakai baju, lalu pakai topi, kemudian pakai masker, kemudian pakai sarung tangan, dan terakhir pakai kacamata pelindung. E, cuci tangan dulu, lalu pakai baju dan sepatu, lalu pakai masker, kemudian pakai topi bedah, lalu pakai sarung tangan, kemudian gunakan kacamata pelindung. Nah, jadi teman-teman harus kuasai lagi nih ya urutan pemakaian APD yang tepat dalam menangani pasien COVID. Nah, jadi jawaban untuk urutan pemakaian APD untuk pasien COVID ada di bagian B, di mana kita harus pakai baju dan sepatu. Nah, ini kan posisinya mana tahu sepatu kita kotor ya, jadi kita harus perlu cuci tangan. Nah, itu dia, makanya dia benar guys ya. Kemudian setelah cuci tangan, maka kita pakailah topi gitu ya. Lalu kita pakai masker, kemudian kita gunakan sarung tangan, dan yang terakhir kita pakai kacamata pelindung. Kalian hafal ya guys ya. Di sini memang jawabannya hampir-hampir mirip ya, tapi salah sedikit maka jawaban kita berkurang nilainya ya. Oke. Jadi demikian soal yang bisa gua paparkan ke teman-teman semua, semoga bermanfaat. Oh iya, jawaban tadi adalah B ya. Jadi semoga bermanfaat lah dan bisa menambah wawasan teman-teman semua untuk menjawab soal-soal pediatri perawat untuk tahun 2023 ini. Nah, jadi mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Gua akhiri videonya. Terima kasih telah menonton. Salam sejawat. Terima kasih. Bye.